Trump menyerah dan takut memberlakukan tarif 145%, analisis dampak dan implikasi. Apakah penyesalan Presiden Trump ini hanya retorika politik, ataukah ada dasar ekonomi yang kuat di baliknya? Mari kita telaah lebih dalam implikasi dari wacana tarif 145% ini terhadap ekonomi global dan domestik. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menjadi isu sentral dalam beberapa tahun terakhir. Tarif telah menjadi senjata utama dalam konflik ini, dengan kedua negara saling memberlakukan bea masuk pada barang-barang impor. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri domestik, mengurangi defisit perdagangan, dan memaksa Tiongkok untuk mengubah praktik perdagangan yang dianggap tidak adil. Namun, dampaknya jauh lebih kompleks daripada yang diharapkan. Tarif 145% adalah angka yang sangat tinggi dan akan memiliki konsekuensi yang signifikan. Bayangkan harga barang-barang Tiongkok di ASEAN melonjak drastis. Konsumen Amerika akan merasakan dampaknya langsung dengan harga barang-barang sehari-hari yang meningkat. Inflasi bisa menjadi masalah serius, menggerogoti daya beli masyarakat. Industri yang bergantung pada impor dari Tiongkok akan terpukul keras. Perusahaan-perusahaan mungkin terpaksa mengurangi produksi, memberhentikan karyawan, atau bahkan bangkrut. Namun, ada juga potensi keuntungan bagi industri domestik AS yang bersaing dengan produk Tiongkok. Mereka mungkin melihat peningkatan permintaan dan pangsa pasar. Tarif 145% akan mengganggu rantai pasokan global. Perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di Tiongkok mungkin terpaksa merelokasi produksi ke negara lain. Perdagangan global akan melambat, dan pertumbuhan ekonomi dunia bisa terhambat. Negara-negara lain yang bergantung pada perdagangan dengan AS dan Tiongkok juga akan merasakan dampaknya. Kebijakan tarif yang agresif dapat memperburuk hubungan antara AS dan Tiongkok. Ketegangan politik dan diplomatik bisa meningkat, mengancam stabilitas regional dan global. Negara-negara lain mungkin merasa terpaksa untuk memilih pihak yang dapat memecah belah aliansi dan kemitraan internasional. Daripada memberlakukan tarif yang ekstrim, ada alternatif kebijakan yang lebih konstruktif. Negosiasi perdagangan yang serius dan komprehensif adalah kunci untuk menyelesaikan sengketa perdagangan. Kerjasama internasional untuk mengatasi praktik perdagangan yang tidak adil juga penting. Reformasi kebijakan domestik untuk meningkatkan daya saing industri AS juga perlu dipertimbangkan. Penyesalan Trump karena tidak memberlakukan tarif 145% memicu perdebatan tentang efektivitas dan konsekuensi dari kebijakan proteksionis. Dampaknya bisa sangat merugikan bagi ekonomi global dan domestik. Penting untuk mempertimbangkan risiko dan manfaat dari setiap kebijakan perdagangan dengan cermat. Solusi yang lebih konstruktif dan berkelanjutan harus dicari untuk mengatasi sengketa perdagangan dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Mari berdiskusi, apakah Anda setuju dengan potensi dampak tarif 145% yang telah diuraikan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kami untuk mendapatkan analisis mendalam tentang isu-isu politik dan ekonomi terkini. Ikuti juga kami di media sosial untuk update terbaru dan diskusi menarik lainnya. Mari bersama-sama menjadi pemilih yang cerdas dan berkontribusi pada masa depan Indonesia yang lebih baik.